3. Silakan Bu. Bu Linda Ya, silakan. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat. Alhamdulillah hari ini di hari ke-9 pelatihan sekolah penggerak, insya Allah kita akan bersimulasi kegiatan fasilitas pelatihan. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, Rasul teladan yang kuat kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Bapak Emi untuk melakukan simulasinya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Widiawati selaku moderator pada siang hari ini atas waktu yang sudah diberikan sama saya. Mohon izin saya akan share dulu PPT saya pada siang hari ini. Sudah nampak Bapak Ibu? Ya, sudah Pak, terima sudah. kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru sekalian yang sampai saat ini masih semangat ya untuk melaksanakan IHT di sekolah kita. Puji syukur alhamdulillah, pertama-tama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada siang hari ini alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam rangka mempersiapkan anak didik kita yang cerdas untuk Indonesia Emas. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan pada siang ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan yang memerdekakan, di mana pendidikan yang memerdekakan ini adalah sebuah program baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lanjutan dari kurikulum 2013. Memerdekakan ini berawal dari sebuah filosofi pendidikan yang dilontarkan oleh seorang pakar pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Sebelum saya panjang lebar menjelaskan tentang pendidikan yang memerdekakan, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Emi Suharma. Saya bertugas di SMP Negeri 109 Jakarta, yang insya Allah mungkin semua satu profesi dengan saya. Oke, berikutnya inilah konsep yang digagas atau sebuah pijakan dari kurikulum baru tentang sekolah penggerak kita yang berawal dari filosofi yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita yang terkenal dengan Among yang berawal atau berpijak kepada sistem kekeluargaan dalam pendidikan kita, tetapi itu berpijak kepada dua elemen ya. Yang pertama adalah kodrat alam sebagai syarat kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Jadi karena pendidikan ini nanti adalah berpusat kepada peserta didik, di mana pembelajaran adalah subjek dari pendidikan yang memerdekakan ini, ya, sehingga kita harus berpijak kepada kodrat sebagai anak manusia, sebagai alam yang diciptakan Tuhan dengan berbagai macam kodratnya. Kemudian yang kedua, di sini disampaikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kemerdekaan sebagai syarat menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak merdeka. Ya. Di sini bagaimana yang mungkin ya, yang selama ini kadang-kadang kita dipacu dengan
nilai, dengan kurikulum yang harus capai ya, SKL, di mana peserta didik dan kita guru sekalian juga semuanya terpacu ke apa yang sudah digariskan. Nah, untuk proses pendidikan yang memberikan ini sekarang berpusat kepada peserta didik dan guru di sekolah kita masing-masing, bagaimana mengolah sumber daya anak yang ada di lingkungan kita agar mencapai sebagaimana tadi kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana dalam mengejar itu? Nah, ini tentu perlu sebuah pengenalan ya, mengenal peserta didik dalam menerapkan prinsip pendidikan yang memerdekakan. Karena sebagaimana slogan ya, tak kenal maka tak sayang, sama ya dengan peserta didik kita di dalam kelas ya, itu juga kita harus mengenalnya. Mengenal lebih jauh, mengenal lebih dalam, bagaimana karakter dan lingkungan keluarga dan sebagainya ya. Jadi di sini peserta didik merupakan subjek ya, yang memiliki potensi dalam proses pembelajaran. Mengenali peserta didik merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi untuk menentukan alur dan capaian pembelajaran sehingga mampu mengembangkan kemampuan yang beragam sesuai dengan kodratnya. Jadi di sini bagaimana sebuah pengenalan itu yang akan dijadikan acuan dalam menentukan alur pembelajaran untuk mencapai CP ya, capaian pembelajaran dalam rangka mewadahi anak sesuai dengan kodratinya masing-masing ya. Jadi di sini kita selaku tenaga pendidik tahu persis bagaimana kondisi anak kita di dalam kelas. Memang mungkin ini agak cukup kesulitan ya, apalagi yang kelas besar sekarang kan dituntut dengan jam pelajaran yang begitu banyak ya, minimal 24 jam dengan kondisi anak satu kelas 36. Nah, kalau ngajar 9 kelas kan berapa ratus yang kita harus kenali. Tapi inilah tuntutan kurikulum saat ini, bagaimana kita mengoptimalkan potensi anak yang ada di atau di bawah kendali kita. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengenali potensi atau karakter peserta didik ya yang ada di bawah pembelajaran kita. Di sini coba saya akan memaparkan mungkin hanya 3 langkah-langkah ya, yang mungkin selama ini kadang-kadang ini juga sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian yang hebat-hebat ya. Tetapi kita di sini gali lagi lebih mendalam dalam rangka dengan tujuan untuk memerdekakan peserta didik kita. Yang pertama adalah memahami ya. Memahami yaitulah mengenal peserta didik dengan mengetahui minat, cara belajar serta jadilah sahabat mereka. Jadi di sini mengenal itu pertama dengan ya kita sebagaimana yang kita lakukan ya. Kalau mungkin pada saat pembelajaran luring ya, itu kita kalau pagi di depan gerbang kita sambil bersalaman ya, senyum, sapa dan salam sambil menyebutkan namanya mungkin. Halo, assalamualaikum Ahmad. Nah itu peserta didik kita akan merasa lebih dihargai, akan lebih merasa dekat dengan kita ya. Saya kadang-kadang salut dulu ada bapak pimpinan kita ya yang hampir mengenal semua nama anak ya, sehingga anak itu merasa segan ya, bukan takut tapi segan ya, untuk dengan bapak pimpinan kita waktu itu dulu ya. Kemudian setelah mengenal ya kita akhirnya kan akan memahami ya, dari mengenal itu mengetahui minatnya bagaimana, mau kemana nak untuk setelah ini ya, dikenalkanlah minat-minat untuk ke cita-cita masa depan dia. Kemudian ada cara belajar, ya, serta jadilah sahabat mereka. Jadi jangan ada jarak di antara kita, antara guru dengan peserta didik, ya, tapi dengan tetap ada koridornya ya. Jadi tidak juga nanti mentang-mentang bersahabat ya seperti teman ya.
say hello-nya dengan bertepuk-tepuk dada ya, tidak juga seperti itu. Tetap ada koridor, ada norma-norma yang harus dijaga dalam hubungan antara peserta didik dengan kita gurunya. Nah, di sini. Jadi mungkin dalam arti kalau bersahabat ya bersahabat dalam belajar ya. Kalau ada yang mereka merasa sulit, anak itu tidak canggung untuk bertanya, tidak canggung, tidak malu untuk mengungkapkan apa yang dialami. Ya itu jadi sahabat. Jadi jangan sampai anak itu dengan kita itu merasa malu, merasa tidak bersahabat gitu ya, dengan begitu melihat ini. Kadang-kadang ada ya seperti itu, kita zaman dulu ingat aja waktu kecil juga kalau melihat guru dari jauh aja udah takut ya. Nah, ini zaman untuk sekolah mereka ini tidak ada. Kita harus semuanya berbaur, bersahabat dengan peserta didik kita, dengan koridor batasan yang sudah ditetapkan secara hubungan antar siswa dengan gurunya ya. Karena jangan juga sampai terjadi mungkin kalau terlalu dekat juga akan menimbulkan hal-hal yang sifatnya mungkin menjurus ke yang negatif ya. Ini jangan sampai terjadi. Kemudian nanti setelah memahami ada observasi di sini ya. Observasi itu adalah akan mengetahui latar belakang keluarga peserta didik. Ini juga sangat perlu ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak tahu, tidak mengetahui bagaimana kondisi peserta didik kita ya di lapangan. Sementara jika terjadi sesuatu kita langsung punishment-nya sangat keras sekali ya. Nggak boleh masuk kelas lah. Misalkan anak terlambat, nggak boleh masuk kelas di luar, dijemur di lapangan upacara. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti lagi. Kita harus mengetahui dulu latar belakangnya kenapa dia terlambat. Ya, mereka tinggal dengan siapa di rumahnya, bagaimana keadaan rumahnya, itu harus kita ketahui ya. Ini karena jangan sampai nanti terjadi punishment yang salah sehingga menimbulkan sakit hati pada diri seorang anak. Dan ini akan terbawa terus sampai dewasa itu ya. Ya. Jangan sampai salah menghukum. Kalau kita menghukum salah, itu akan dalam hatinya akan terasa dan menjadi sebuah memori yang sangat dalam, sehingga akan terbawa terus. Ya itu, jangan sampai salah. Karena ini pernah saya alami juga ke situ ya. Pernah saya alami ini kejadian pribadi juga. Jadi jangan sampai terulang kembali. Ya, pernah dulu kalau dulu di kampung saya tuh zaman dulu tuh nggak boleh dilarang nonton film misbar. Dulu kan di kampungnya belum ada gedung film, masih misbar dulu. Gerimis bubar. Nah, saya ingat aja waktu itu begitu Senin upacara, saya dipanggil ke depan. Berdiri ke depan, zaman dulu kan hukumannya pasti ya, berdiri di depan, angkat kaki satu, ya itu. Kemudian tangannya di kepala, itu ingat aja. Ya, padahal saya nggak melakukan. Sehingga saya sampai sekarang kadang-kadang benci betul sama guru itu, ya. Jadi tidak merasa apa yang saya lakukan, tetapi saya dapat hukumannya. Itu. Nah, ini menjadi catatan sendiri buat saya dalam kalau menghukum anak. Kebetulan saya di kesiswaan, saya sangat hati-hati sekali dalam memberikan punishment untuk anak. Jangan sampai terjadi salah dalam memberikan hukuman. Ya. Kemudian langkah berikutnya mungkin Bapak yakin, ya saya yakin ya, Bapak Ibu semuanya memiliki pengalaman sendiri-sendiri waktu kecil dari SD sampai selama perjalanan hidup pasti mengalami ya. Ini menjadi sebuah, karena pengalaman itu kan sebuah pelajaran yang berharga buat kita ya. Itu akan dirasakan sendiri ya. Kemudian dalam yang berikutnya adalah asesmen diagnostis ya. Asesmen diagnostik ini adalah bagaimana kemampuan awal agar dapat mengetahui perkembangan secara jelas berkelanjutan. Jadi bagaimana kita mengasesmen penilaian awal ini untuk menjadikan langkah berikutnya, membuat alur pembelajaran, membuat perangkat pelajarannya, kemudian membuat perencanaannya sehingga tidak salah ya. Itu. Jadi banyak sekali lah di dalam asesmen diagnosis ini yang sangat-sangat membantu peserta didik dalam rangka meneruskan atau apa yang pertama kali dia kuasai dulu. Jadi jangan sampai salah dalam melanjutkan apa yang sudah dia ketahui, apa yang sudah dia alami, kemudian
menjadi sesuatu yang baru. Tetapi harus perlu kita ingat juga memang di dalam usia SMP ini lah usia mencari jati diri ya. Kadang-kadang saya suka alami dulu waktu itu ya, kalau ke anak itu. Saya diagnostik pertama misalnya dulu anak tuh di SD-nya juara gambar, ya, juara gambar. Nah, begitu SMP dia mestinya kan kalau ingin dia lebih mampu dilanjutkan kan kemampuan itu. Kemampuan awal itu dilanjutkan biar dia menjadi lebih mahir. Tetapi kadang-kadang begitu ke SMP bertemu dengan teman yang lain, nah, temannya hobinya breakdance, tari modern dance gitu, dia larinya ke modern dance. Jadi dia yang kemampuan awal dia miliki, dia tinggalkan karena tertarik dengan yang baru ya, karena mencari jati diri itu, sehingga dia malah mempelajari hal yang baru yang di luar kemampuan dari awal dia ya. Mungkin kalau secara keilmuan kita kan kalau terus ya kontinu akan menghasilkan sebuah kemampuan yang lebih bagus ya. Itu dari asesmen diagnostis salah satu fungsinya ya dalam perkembangan memerdekakan peserta didik kita. Itulah Bapak Ibu guru yang hebat yang dapat saya sampaikan sekelumit. Saya yakin Bapak Ibu guru yang teman-teman saya ini akan jauh lebih hebat mengetahui tentang kepribadian dan tentang diagnostis, tentang asesmen ya yang sudah biasa dilakukan. Demikian Bapak Ibu sekalian, moderator yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Pak Emi. Betul sekali ya, tapi kita perlu juga satu pertanyaan buat saya juga ya, sebagai guru, sebagai ibu, dan sebagai anak juga. Di zaman sekarang dengan zaman dulu ya, dimana mungkin dulu itu orang tua itu lebih sangat menghargai guru. Kalau anaknya misalnya di hukum itu orang tua itu kadang terima dia makan menyalahkan anaknya. Kalau kamu nakal pasti gurunya marah. Tapi di zaman sekarang itu loh, di mana banyak yang memaki-maki gurunya apa segala macam itu yang memang ada intinya timbal balik lah, ada baiknya zaman dulu, ada juga tidak baiknya zaman sekarang. Seperti ya Pak Hemi. Iya. Izin saya stop sharing dulu ya. Iya. Oke. Ya mungkin jadi teman-teman mungkin ada yang mau bertanya yang tadi pemaparan dari Pak Emi ada mungkin yang tidak jelas atau mungkin ada ditambahkan, dipersilahkan, monggo. Bu Widya, bisa saya bertanya? Boleh, Mbak Dwi, silahkan sayang. Oke, Pak Emi. Ya Ibu. Pak, program pendidikan yang memerdekakan ini kan program yang baru ya Pak? Ya. Sehingga dalam nanti implementasinya kan diperlukan sebuah kekuatan-kekuatan nih Pak, agar program tersebut kan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, menurut Bapak nih, ada nggak sih Pak kekuatan yang dapat menumbuhkan pendidikan yang memerdekakan tersebut? Kalau ada, kekuatan apa Pak? Terima kasih Pak. Ya, makasih Bu Dwi. Mungkin satu pertanyaan aja ya, cukup. Silahkan dijawab Pak Emi, silahkan monggo. Terima kasih moderator, terima kasih Ibu Dwi yang hebat ya. Baik, sebagaimana tadi ditanyakan Ibu Dwi, ya memang dalam sebuah program, sebuah organisasi, memang dalam menjalankan roda organisasi atau sebuah program tersebut, emang harus ada kekuatan-kekuatan agar program tersebut bisa berjalan ya, dengan baik, dengan sesuai dengan harapan yang telah digariskan. Baik, saya akan coba menjawab dari pertanyaan Ibu Dwi, kekuatan yang di sini kan dalam pendidikan yang memerdekakan ini, sebenarnya memang kalau kita kaji ya jauh ke belakang, kadang-kadang nggak tahu ini perubahan zaman seperti apa ya. Dulu dengan yang sederhana saja,
dulu mungkin orang tua kita itu bisa berhasil ya, bisa menjadi sesuatu yang dibanggakan keluarga. Nah, tetapi dengan perkembangan zaman ini memang harus ada modifikasi-modifikasi. Ya. Nah, dalam pendidikan yang kemerdekaan ini minimal itu ada kekuatan-kekuatan yang perlu Bapak Ibu guru lakukan ya. Yang pertama misalnya mengenai tadi ya asesmen diagnostik ini. Nah, jadi asesmen diagnostik ini memang sangat perlu banget. Ini perlu dikuatkan lagi di sini agar peserta didik kita terlayani dengan baik. Ya, bagaimana dia bisa melakukan pendidikan yang selama jenjang karirnya yang tidak bertentangan dengan kodrat dia sebagai pelajar. Ya, itu ya. Jadi ini salah satunya untuk memerdekakan peserta didik adalah tadi ya dengan diagnostik dari asesmen tersebut. Nah, dari diagnostik asesmen tersebut disusunlah sebuah rencana ya. Sebuah rencana pembelajaran ya dari alur pembelajarannya nanti sehingga yang tadi memerdekakan itu akan berkembang ya, merasa dia dihargai, merasa dia bapak ini kok ibu ini perhatian dengan saya ya, misalnya dia kita seperti kita di sini ya dalam menghargai, kemudian dia akan berkembang ya, sehingga perlulah disusunan sebuah perencanaan alur tujuan pembelajarannya ini ya dengan baik. Ya, tidak lepas dari kemampuan awal hasil asesmen diagnostisnya. Nah, kemudian nanti dalam proses pembelajarannya, otomatis kan kalau sudah ini akan dia menyambung. Baik itu di pembelajaran di tes formatifnya atau di tes sumatifnya, dia akan menghasilkan sesuatu yang di luar kemampuan dia mungkin lebih bagus lagi. Pasti ya, kalau dia sesuai dengan apa yang dia memiliki awalnya. Jadi jangan sampai jauh di luar kemampuan awal dari peserta didik tersebut. Mungkin itu salah satu kali ya Bu ya. Mungkin kekuatan-kekuatan yang perlu Bapak Ibu guru semua yang hebat-hebat ini dilakukan lebih cermat lagi, yaitu mengenai asesmen diagnostisnya. Jadi asesmen diagnostis betul-betul sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian nanti akan dikaitkan dengan perencanaan pembelajarannya. Dan nanti dalam proses akhirnya adalah di tes formatif maupun tes sumatifnya akan menghasilkan sesuatu yang bagus ya, karena itu proses ya yang dinilai. Jadi dari situ kan dari awal proses saya jadi bukan hasil akhir, tapi proses dari awal dari mulai diagnostiknya sampai ke ujung akhir pembelajarannya. Itu mungkin Bu Dewi yang dapat saya pahami. Oke, baik Pak, terima kasih Pak Eme. Ya baik, Dewi. Puas. Udah puas Pak Bu Dwi. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Pak Emi? Udah? Oke, kalau tidak ada mungkin saya tutup aja Bu ya. Dari paparan dari saya ini ya, kita nanti akan berkolaborasi lebih jauh lagi dalam kita kolaborasi di sekolah kita masing-masing ya. Itu saya dapat sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan baik, teman-teman, demikianlah tadi materi yang dibawakan oleh Bapak Emi. Semoga materi yang dibawakan oleh Bapak Ibu dapat menambahkan wawasan kita dalam mencerdaskan anak kita di kemudian hari. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.